Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah kita melanjutkan kitab fikih perbandingan mazhab dengan kawaid madhab Imam Syafi'i, kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qudamah wa yalihi Asy-Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami ya Allah ya Tuhan, anak dan keluarga kami dari segala gangguan tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad talabul ilm di dalam dakwah kami ini ya Tuhan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 150 ya. Kita baca yang di bawahnya ya, tentang masalah mas'alatun, ada permasalahan wa in qala al fi'lu fi salati abtaluha amdahu wa sahwahu illa an yaf'alahu mutafarriqan. Jika perbuatan yang panjang, yang maksud lama ya, di dalam salat kita bergerak panjang bisa membatalkan, sama ada dia sengaja atau karena lupa. Nah, ini kita teruskan kajian kita yang lalu tentang al-fi'lul mubtilu lis-shalah. Perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan membatalkan salat. Meskipun dia lupa. Setelah itu dia ingat, tadi saya menggaruknya banyak kali. Sami Allahu liman hamidah, banyak kali geraknya. Lupa dia, batal setelah dia ingat. Kemarin sudah kita jabarkan juga ukuran banyak atau sedikit ya, sebagaimana contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disimpulkan oleh para ulama. Jadi tidak ada selain daripada mazhab Imam Syafi'i, katanya wala yataqaddarul jaiz,
wa la yataqaddaru al-jaizu min hadha bi thalathin wa la bi ghairiha. Tidak ada ukuran boleh atau tidaknya kita bergerak dalam sholat itu dengan sebanyak 3 kali atau lebih. Nah, ini selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Minal adad, tidak ada jumlah bilangannya. Li'anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahiru minhu ziyadatu ala thalathin. Kata ulama pengarang buku ini, Rasulullah dulu bergerak ketika dia salat banyak geraknya, tidak ada batasan ukuran. Bahkan katanya Rasulullah itu pernah melakukan gerak itu lebih daripada 3. Kata akhir hatta ta'akhir rijal fantahu ila nisa, sebagaimana hadis sebelumnya kita angkat bagaimana ketika berjemaah bersamaan dengan wanita, para sahabat karena sudah sangat crowded akhirnya memisahkan diri supaya jangan kena saf wanita, dia berjalan. Di sini para ahli hadis termasuk ahli fikih menerjemahkannya berarti lebih dari 3 kali. Wa kadzalika masya Abi Barzat ma'adabbatahu wa li'anna taqdir babahu at-tawqif. Begitu juga ada hadis yang kemarin kita angkat bahwasanya Abu Barzat ketika dia salat dia menambat untanya, dia pegang ketika untanya bergerak itu dia ikutin. Dia di geraknya itu katanya lebih dari 3. Jadi ini menentang pendapat Imam Syafi'i. Wali anna taqdira babuhu tauqif, karena katanya ketentuan yang telah dilakukan oleh Rasulullah itulah babnya tauqif. Memang sudah begitu sejak zaman Rasulullah. Wa hadza la tauqif fihi. Jadi hitungan-hitungan itu katanya tidak tauqif, tidak ada sejak zaman Rasulullah. Rasulullah tidak ada membatasi 3 gitu. Lakinna yarji'u fil katsir wal yasir ila al-'urf. Ini kita ngulang sedikit ya biar nyambung ke depannya. Akan tetapi katanya kita harus kembalikan banyak atau sedikitnya gerak dalam sholat itu sesuai dengan 'urf atau 'urf, adat, kebiasaan. Fima ya'idu katsiran wa yasiran wa ma syabahu filan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa yasir. Ya kita harus kembalikan banyak sedikitnya gerak dalam sholat itu sebagaimana serupanya, samanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat itu sedikitnya. Artinya Rasulullah kalau dia teruskan sholat tidak batal, berarti yang dilakukan Rasulullah itu dianggap sedikit. Nah, dianggap sedikit. Wah, ini saya yakin ini siapapun yang ngajar nih rancu ini. Iya, makanya pendapat Imam Syafi'i sekali lagi itulah yang terkuat. Jadi kalau mufrad sekali itu berarti masih singular. Isnain mustanna itu berarti baru 2. Dalam kata bahasa Arab talatha aktsar min isnain. Lebih dari 2 itu baru banyak. Itu baru banyak. Nah, jadi Imam Syafi'i juga mengetahui hadis-hadis ini, makanya disimpulkan. Karena kalau nggak ada batasannya ini repot. Udah gitu hadis-hadis ini meskipun dia tauqif, memang Rasulullah pernah bergerak lebih 3 kali itu, tapi dia belum tentu bersamaan sebagaimana nanti akan kita bahas. 10 kali pun boleh bergerak, boleh, tapi dengan syarat tidak boleh mubasyarah ya, bersamaannya langsung. Jadi kalau kita umpamanya bergerak dia 1 berhenti, 2 berhenti, 3 itu ya. Tapi kalau dia langsung begini berturut-turut lebih daripada 2 kali batal. Nah itu ya. Jadi kita mengambil pendapat mazhab kita yang lebih kuat dan lebih mudah kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita pakai pendapat selain daripada mazhab Imam Syafi'i, ukuran banyaknya Nabi itu tidak bisa digambarkan. Boleh jadi Rasulullah bergerak banyak tapi tidak langsung. Tidak langsung lebih daripada 3. Kita baca ya. Ini masalah yang baru.
Nah, kalau ini sepakat ulama, kalau ini sepakat. Wa in qala al-fi'lu fi sholati abtaliha amdahu wa sahwu illa yaf'alahu mutafarriqan. Jadi kalau dia perbuatannya yang sangat panjang, artinya masih lama ya di dalam sholat, maka membatalkan sholatnya. Sama ada dia sengaja atau lupa, terkecuali dia melakukannya mutafarriqan, berpisah-pisah. 1, 2, berhenti dulu ya. Nah, 1. Jadi setiap berhenti dihitung 1. Mutafarriqan. Man taqala al-fi'lu fi salatin wa kathura batal salat ijma'an 'amdan kana aw sahwan. Jadi panjangnya perbuatan, maksudnya lamanya perbuatan kita, panjangnya perbuatan kita, gerak kita dalam sholat, banyaknya itu bisa membatalkan sholat, sepakat, ijma'an, sepakat seluruh pendapat ulama kalau terlalu banyak. Nah, kalau ini yang sudah bisa kita katakan kayak anak-anak sholatnya, atau ada orang dewasa yang memang belum pernah belajar sholat, ini sama ada dia sengaja ataupun lupa, batal jadi. Idza kana min ghairi jinsin as-salatu illa yakuna lid-darurah. Ternyata dia bagaimana? Apabila dia bergeraknya berbeda bentuknya, tidak sama dalam sholat, itu diperbolehkan, kecuali illa yakuna lid-darurati fayakun hukmul khaif. Boleh yang berbeda, dia tidak satu jenis gerakannya. Contoh kalau satu jenis itu kan ini ya, tangan, ini satu, ini enggak dia sekali, habis itu yang lain lagi bergerak, itu boleh. Tapi itu pun sebab doruri, sebab darurat. Hukumnya apa? Hukmul khaif, sama kayak hukum orang ketakutan. Allahu Akbar, tiba-tiba goncang kena gempa, berputar mihrab tuh kan, dia pun kaget lah kan. Kalau itu kaget dia, lompat dia, ternyata mesti berhenti gempanya, langsung dia sholat lagi. Nah, menurut pendapat ini boleh, sebab daruri. Fala tubdal as-salatu bih, maka tidak batal salatnya. Wa in fa'ala mutafarriqan lam tubtal as-salata aidan. Bagaimana kalau dia bergerak melakukan perbuatan di dalam salat tapi mutafarriqan, terpisah-pisah, tidak langsung terus menerus, lam tubtal, tidak batal as-salata aidan, salatnya juga. Idza kana kullu amalin minha yasiran bidalilin hamilan nabiy sallallahu alaihi wasallam amama wa wada'a fi kulli raq'atin fa inna dzalika law jumi'a kana katsiran. Jadi katanya apa dalilnya? Kenapa tidak batal? Banyak yang dilakukan tapi terpisah-pisah. Apabila setiap dia melakukannya daripada gerakan dia dalam sholat yasiran, sedikit tapi tidak terus menerus, berpisah-pisah. Sebagaimana Rasulullah pernah menggendong ya Amamah, dia menggendong cucunya ya, wa wada'aha fi kulli raq'atin. Jadi setelah itu, ini udah kita bahas kemarin ya hadisnya ya. Jadi setiap dia sujud itu dia taruhnya. Jadi pelan-pelan dia taruhnya, sekali udah letakkannya. Setiap rakaat Rasulullah melakukannya seperti itu. Baru kemudian fa inna dzalika law jumi'a kana katsiran. Di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang banyak itu sebenarnya Rasulullah, jikalau jumi'ah, dikumpulkan gerakan Rasulullah tadi itu yang terpisah-pisah, seandainya dikumpulkan kana katsiran, pasti disebut perbuatan yang sangat banyak. Tapi kan ternyata Rasulullah tidak langsung, sekali-sekali terpisah, tapi gerakannya sedikit, itu ya. Walam tubtal bihi litafarruqih, maka tidak batal sholatnya karena gerakannya tidak langsung banyak, sedikit saja ya, sedikit dan terpisah-pisah. Fa in ihtaja ila al-fi'l al-katsir li ghairi lidururatin
qata'a as-salatu fi'lahu li ghairi daruratin qata'a as-salah fi'lahu. Kalau dia punya hajat untuk melakukan yang banyak tanpa sebab darurat, maka quti'a as-salat, qata'a as-salata fi'lahu, maka terputuslah salatnya sebab daripada perbuatannya, geraknya maksudnya, gerak. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, idza ra'a as-sabiyyin yatakhawwafu ay yalqiya ahaduhuma sahibahu fil bi'r fa innahu yadhhabu ilayhima fayakhlisuhuma wa ya'udu fi salati. Wa qala idza lazima rajulun rajulan fadakhala al-masjida wa qad uqimatis salata fa idza sajada al-imamu kharaja al-malzum fa innal ladzi kana yalzamuhu yakhruj fi talabihi ya'ni wa yabtadi as-salah. Wa hakadha law ra'a hariqan yuridu idfa'ahu aw ghariqan yuridu inqadahu kharaja ilayhi wabtada'a as-salat. Kata Imam Ahmad, apabila kita melihat ada anak bayi dia berjalan, yatakhaf ayyalqiya ahaduhuma sahibahu, kebetulan ada as-sabiyain, idza ra'a as-sabiyain, ada anak-anak dua orang, anak bayi lah, lagi bermain-main, berantem-beranteman, ya kan? Kita sholat ini, Allahu Akbar, rupanya mereka bermain dekat fil bi'r, ada sumur. Kita lagi sholat ini, ada anak dua orang bayi lagi main-main, takut kecemplung. Akhirnya apa? Fa innahu yadhhabu ilaihima. Akhirnya dia lagi sholat tadi itu, didatanginya anak tadi itu, diambilnya. Fa yakhlisuhuma wa ya'udu fi salat. Artinya diambilnya supaya tidak jatuh dari sumur, ditaruhnya jauh, kemudian diteruskan sholatnya. Ini boleh, tapi ini tidak boleh. Ini ada pendapat membolehkan ini seperti dia mengambil seperti biasa. Artinya gerakannya yang banyak itu tidak membatalkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak batal. Mendingan dibatalin aja sholatnya. Ya, dibatalin sholatnya, dikejar itu anak, ya sudah taruh jauh-jauh. Nah, tapi dari satu pendapat di sini mengatakan nggak usah dibatalin, bisa dilanjutkan. Ini bisa dua makna. Bisa juga kita langsung cegah dia, kita bergerak ke sumur dengan cara yang berpisah-pisah, bisa. Tapi kalau sumurnya jauh dari tempat kita sholat, kita berlari ke sumur itu, kalau menurut pendapat ini nggak apa. Tapi pendapat yang maksud tidak boleh, tetap batal. Mendingan dibatalin saja. Ya. Wa qala idza lajma rajulan begitu juga ada seseorang dia masuk masjid. Kemudian ada orang lagi sholat. Orang itu sangat memerlukan sesuatu yang harus dia lakukan. Ternyata dia dengar orang itu memanggilnya, mau nggak mau dia harus mengejarnya atau menyahutnya. Maka satu pendapat mengatakan orang yang punya hajat ini tadi boleh kita sahut atau kita bukakan pintunya, sebagaimana hadis yang sebelumnya ketika Rasulullah istrinya mau masuk, dia lagi sholat, dia buka pintunya, tapi itu kan dekat. Kalau ini jauh, maka ini tidak berlaku ya. Ini hanya pendapat, ada yang mengatakan boleh menurut Imam Ahmad dulu, tapi hukum dasarnya tetap tidak boleh ya. Wa hakadha law ra'a hariqan, begitu juga ketika sholat, Allahu Akbar, kebakaran, ada kebakaran, yuridu idfa'ahu, dia mau mematikannya, janganlah, membatalin saja.
Jadi kata dia boleh. Jadi ketika dia mematikan, habis capek dia mematikannya sholat, disambungnya sholatnya. Ini tak betul itu. Tapi itu ada pendapat seperti itu. Walau di dalam kitab Muwatta juga sempat ada itu. Bahkan katanya sudah ngambil dulu, masuk lagi tinggal melanjutkan saja. Tidak ya. Jadi pendapat yang kuat adalah setelah dirajih, ditarjih oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, itu hal-hal tertentu seperti itu khususiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga sifatnya ihtimal, tidak bisa kita pastikan bagaimana gerakan-gerakan yang boleh dan yang terlarang. Jadi jumhur ulama tetap mendingan dibatalkan, tidak usah diamalkan itu ya. Kemudian al-ghariqan yuridu inqa, begitu juga pas kita sholat Allahu Akbar ada tenggelam orang, kita kebetulan sholat di pinggir sungai, ada orang hanyut, kita nyebur, kita tolong dia, habis itu kita lanjutkan sholatnya. Wah, ini pendapat ini nggak bisa pakai ya, yang dipakai ini, lihat, batalin saja lah udah. Yuridu inqadha kharaja ilahi wabtada shalah, keluar dari sungai itu katanya dia teruskan sholatnya. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh itu dia. Walaupun di sini katanya boleh, tapi tidak boleh. Fa in khafa ala nafsihi min al-hariq wa nahwahu fi salati fa firu minhu buni ala salatihi fa atammaha salata khaif ala ma dzakarna min qabl. Katanya apa? Jika kita takut terhadap dirinya kebakaran atau seumpamanya apa sajalah ya, ketika dia sholat maka dia lari, sudah lari ya udah bunyi yang ada sholatihi, ya udah dia teruskan sholatnya, fa'atammaha sholata, kemudian dia sholat sempurnakan. Khaif itu dia karena dia takut, pas dia sholat tengah dan Allahu Akbar ada harimau, lari dia, harimau udah hilang, udah hilang, teruskan sholatnya. Jadi kalau di sini katanya boleh. Ya. Jadi enggak bisa. Jangan kita amalkan ini ya. Kata dia apa? Alamat. Jadi ini sama dengan sholat khaif. Sholat khaif alamadakana min qabl. Sebagaimana sholat khaif yang pernah kita jabarkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita teruskan sekali lagi. Mas'alatu, ada masalah baru. Wa yakrahu tikrarul Fatihah. Makruh, dimakruhkan, dibenci artinya ya, dimakruhkan mengulang-ulang suratul Fatihah. Waladhdallin amin, ya namanya mbak menghayal sholat kan. Tak sudah baca Fatihah belum? Bacanya lagi Al-Fatihah. Waladhdallin amin, lupa lagi dia. Asik menghayal terus sholatnya. Udah baca enggak ya? Atau dia mengulang-ulang surat Al-Fatihah, boleh jadi karena bersin batuk. Kalau karena sebab daruri nggak apa-apa. Kalau mengulangnya boleh, tapi makruh ya. Li'annahu lam yanqil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Karena katanya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Begitu juga para sahabat. Li'annaha rukun. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Jadi jangan diulang-ulang. Cuma tak batal sholat. Wa fi ibtali shalah bi tikrariha khilaf. Fakaroha lidzalik. Jadi ada juga yang mengatakan batal sholatnya kalau sengaja dia mengulang-ulang suratul Fatihahnya. Jadi ada perbedaan. Tapi di situ katanya ada ulama lebih banyak penekangan kepada fakaroha dzalik, makruh saja ya, makruh. Sekali lagi, mas'alatun, ada masalah baru. Wa yakrahu al-jamu baina suwar fil fardhi wa la yakrahu fil nafal. Makruh al-jam'u baina suwar. Dia kumpulkan membaca surah bersamaan. Contoh dia baca dalam rakaat pertama surat Wadduha, Wattini, Wazaitun. Habis itu dia baca surat Wadduha. Hukumnya makruh sebagaimana pertanyaan kemarin. Cuman nanti di sini banyak juga ulama mengatakan memperbolehkannya. Ini hanya judulnya saja dulu ya, judulnya saja. Judulnya adalah makruh mengumpulkan dua surah di dalam salat fardu. Wala yaqra'u fin nafal, tidak makruh kalau salat sunat.
Tapi nanti di sini akan dijabarkan juga di dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah juga pernah melakukan sampai mengumpulkan 2 surah. Ya, Rasulullah pernah saking panjangnya surah Al-Baqarah digabung dengan surah Al-Imran atau surah yang lain. Jadi ada 2 pendapatnya. Cuman pendapat yang kedua di sini adalah itu diperbolehkan hanya salat sunnah katanya, bukan salat fardu. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Saya itu membatalkan puasa. Itu kan zaman Rasulullah pernah Rasulullah ada tamu gitu kan, bukan ibu Ustaz. Istrinya. Nah, biasa kalau kita dengar suara tamu Ustaz, itu kan jauh Ustaz, gitu ya. Dan mungkin tamu kita mungkin ya bisnis gitu kan, mungkin kalau kita nggak batal itu dengar nih. Kalau kita nggak batalkan mungkin wah dia pulang gitu kan, dari segitu kan mungkin nanti benar lagi gitu. Nah sebenarnya gimana Ustaz? Itu kan bukan nggak terus daruri nggak? Gitu. Apa kita harus batalkan? Kita itu terus kalau cara membatalkan sholat itu Ustaz, perlu salam nggak Ustaz? Apa batal aja Pak? Perlu salam itu juga Ustaz? Itu aja ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau kita sholat, katakanlah depan tas kita atau barang kita. Apa tadi itu? Kita akan di sholat nih, katakanlah kita letakkan barang kita atau tas kita yang berharga lah guys. Tas lah gitu. Kita sholat, ya ini orang. Ketika kita calon malam tuh, nah bagaimana sikap kita? Apa kita batalkan? Apa kita gimana gitu? Itu aja ya. Yang kedua. Kalau ini masalah korban, kalau katakan korban sapi itu 7 orang, tapi inti korban ini mengatakan jangan sebutkan namanya ya, sebutkan saja nama apa sebutkan saja hamba Allah. Nah ini boleh apa tidak? Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan pertama, kita salat Allahu Akbar, ada orang ngebel. Wah ini teman bisnis ini. Kalau nggak dia lari 1M, ya kan? Dibatalinya. Ternyata anak-anak. Kalau sudah pikirannya bisnis ini berarti memang sholatnya nggak pernah benar ini. Jadi kalau sebab daruri, kalau sholat itu hanya berapa menit. Kalau hanya gara-gara sebab itu, tidak usah kita membatalkan sholat. Tak akan hilang itu rezeki kalau gara-gara itu, kecuali yang sangat daruri. Yang sangat daruri itu menyangkut nyawa. Tadi itu anak-anak masuk ke sumur atau kebakaran atau yang lain. Kalau hanya gara teman bisnis, nggak akan mungkin hilang 1M gara-gara dia ngetuk pintu kita nggak ada. Mesti bisa kita kejar. Kalau sekarang ada medsos, WA dan sebagainya. Kalau pertanyaannya teman bisnis. Tapi kok tadi dibilang ada pacar saya Ustaz, kalau enggak saya buka pintunya mati dia. Nah itu lain lagi saya jawabnya ya kan. Tapi kalau teman bisnis nggak mungkin hilang bisnis. Utamakan sholat dulu. Jadi itu nggak sebab itu bukan doruri. Kalau hanya teman bisnis noko, ada kodenya. Baca kuat surat apa bacaan kita, Allahu Akbar, kita keluarkan suaranya. Oh berarti tahu dia kita sholat. Bagaimana sholat zuhur? Boleh juga kita baca Al-Fatihah kuat, nggak apa-apa, ngasih isyarat. Yang lalu sudah pernah disebut, bahkan yang lalu kita sudah bahas pakai tangan juga boleh. Dia ketika nongkrong mungkin ada kaca ya, kita pakai tangan boleh pakai isyarat. Begitu. Tapi kalau yang tadi sebabnya doruri sekali, anak-anak yang mau masuk perigi atau kebakaran, maka ketika sholat jangan langsung lari, batalin dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita kejar. Jangan langsung saja. Ya, jangan langsung saja. Ucap salam dulu sebentar, yang ke kiri nggak usah. Assalamualaikum warahmatullah, udah langsung. Gitu aja. Nah, kemudian sama tadi itu kita sholat, tas kita dicuri, itu kan ada itu kan, banyak itu, terutama di shop-shop ibu-ibu. Itu di YouTube sering itu. Kita batalin sholat, kita kejar dia. Udah. Kalau kita punya niat
Allahu Akbar. Dia mau sebelum sholat nih, nanti kalau datang tamu aku yang bisnis ini mau bawa duit, aku batalin sholat aku. Sholatnya Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Ya, tak sah sholatnya. Berarti dia sudah punya dua niat. Jadi sholat saya tawakal saja, Allahu Akbar, udah. Jadi kalau nggak boleh sholat ada dua niat. Apabila kita sudah punya niat untuk membatalin, batal sholat tidak sah. Jadi sholat saja, tawakal saja, sholat kita. Tiba-tiba ada tamu, ya udah kita teruskan sholat kita dengan baik. Terkecuali sebab doruri ya, kita batalkan seperti kebakaran atau ibu kita yang sudah tua nggak bisa jalan, dia memanggil, entah terjatuh, entah dia haus mau minum tercekik dan sebagainya, batalkan salat. Batalkan salat, itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi masalah pencurian. Tadi itu udah ya, sama saja ya. Bagaimana caranya? Batalkan salat, kejar. Itu dia. Kemudian masalah kurban, nggak disebutkan namanya nggak apa-apa. Tapi yang wajib dia sebutkan ketika dia ditanya kurbannya nazar, wasiat atau sunnah. Kalau dia nggak mau sebutkan, jangan terima. Karena boleh jadi itu kurban nazar, kurban untuk orang tua dia telah meninggal, wasiat. Itu kurban tidak sah dimakan. Sama yang mau kurban, nggak boleh. Kurban untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia sama dengan wasiat, sama martabatnya, statusnya, tak boleh dimakan yang berkurban, dan nggak boleh kerabat atau orang kaya. Mesti orang miskin semua yang makannya. Yang boleh untuk semua, sepertiga yang berkurban, sepertiga yang kerabat, sepertiga orang miskin, kurban sunnah. Kurban sunnah. Itu saja. Jadi kalau dia nggak mau sebut nama nggak apa-apa. Niatkan saja untuk. Jadi yang menyembelih nanti niatkan untuk si fulan gitu. Kenapa dia nggak mau sebut nama? Takut ria gitu. Berarti nggak pernah taklim dia. Iya. Mana yang dikatakan ria, mana yang tidak. Kenapa dia nggak mau disebut namanya? Perlu dipertanyakan. Nah, itu ya. Jadi kalau dia nggak mau sebut nama nggak apa-apa. Yang penting dia sudah berniat. Kurban sunnah. Kalau kurban wajib, kurban nazar, kurban wasiat atau untuk orang yang meninggal, nggak boleh. Dia harus sebutkan. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Silakan. Tadi yang dibilang sifat daruri. Apa? Sifat darurat ya. Ada tamu atau keadaan kita dalam keadaan sholat itu, apakah boleh kita mempercepat bacaan sholatnya atau dalam gerakannya gitu? Itu aja. Oke, silakan. Iya, kedua ketiga. Kita sholat berjamaah kayak kemarin saya sholat di Plaza Sudirman itu. Jadi ada kejadian lucu di itu ketika kita berjamaah ada orang terlambat, dia masih maksa begini, dia ngebudi lah istilahnya begini, ngebudi sampingnya goyang begini, kita akhirnya sempat terkekeh diri karena melihat dia yang ngebudi orang gitu kan. Jadi sempat hampir mau tertawa terkekeh, cuma kita tahan, saya tahan itu. Itu gimana punya itu? Itu aja. Oke, yang ketiga. Dalam suatu kejadian ada seorang istri ingin melahirkan Ustaz. Iya. Waktunya itu maghrib isya. Nah, suaminya ini dia diminta untuk menjaga istrinya untuk memberikan untuk memberikan supportnya gitu ya, untuk memberikan. Tapi suaminya malah kekeh karena ini bukan hal yang darurat menurut dia. Jadi dia hanya sholat, dia tinggalkan istrinya dan dia mementingkan sholatnya. Dalam pandangan itu mana yang dijalukan? Memberikan support ke istri akan bersalin atau kita sholat dulu? Itu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan pertama tadi mengatakan ada sesuatu, umpamanya sakit perut, ada hajat doruri, bagaimana? Boleh bacaan dipercepat. Yang penting rukunnya jangan salah. Jadi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali sekali aja, atau nggak usah dibaca. Karena dia sunnah saja. Udah setelah Al-Fatihah surah, cari surah yang pendek. Kalaupun nggak dibaca surah, nggak batal. Surah itu sunnah saja, kecuali Hanafi ya wajib. Jadi boleh mempercepat, cuman jangan mempercepat yang rukun salah
atau tertinggal bacaan, batal salatnya. Jadi Al-Fatihah cepat boleh, tapi jangan sampai salah. Kalau ayat boleh dihilangkan, zikir tasbih subhana rabbiyal azim boleh disingkat, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Itu dia ya. Kemudian bagaimana tadi pertanyaan yang kedua, dia salat, orang menyikut di sampingnya, dia mau tertawa, dia tahan, makruh. Kalau dia tertawanya sampai keluar, batal, makruh. Masa sholat kok bisa dia melihat orang yang di depan kita, posisi depan kita, jadi dia sempit, udah sempit ya orang maksa ke bodi yang di samping. Seharusnya kalau kita sholat ada orang yang melakukan gitu, kita benci, berarti dia nggak punya adab dalam sholat. Kenapa kita bisa geli tertawa? Artinya kita sendiri memang sudah nggak ada adab dalam sholat. Seharusnya kita benci, kenapa dia sholat bermain-main? Kita harus marah. Jadi justru kita nggak boleh tertawa atau senyum. Selagi dia tidak keluar suara kita, jadi kita tahan, makruh ya, makruh. Jadi jangan sampai kita jadikan lawak sholat itu ya, jangan sampai kita jadikan lawak. Kemudian pertanyaan ketiga tentang masalah melahirkan, itu dilihat sebabnya. Ada istri dia mau melahirkan, kalau enggak menjambak, tahu jambak itu bahasa Medan, dia pegang kepala suaminya itu, rambutnya, dia nggak tenang melahirkan, dia nggak mau kalau nggak ada suaminya itu ada. Tapi ada yang keras, makanya hati-hati dapat suami yang salafi, kacau gitu. Maaf ya, yang tersinggung ya. Istri-istri yang dapat suami salafi ini bahaya. Banyak orang-orang salafi sama ibu kandungnya, tanpa dia sadari dia durhaka atas nama Allah. Bayangkan seorang ibu kepingin mendoakan ayahnya, suaminya, dibilang anaknya bid'ah, dimarah-marahin ibunya, itu dibentak-bentak ibunya, padahal dia doktor tamatan dari Timur Tengah. Hati-hati itu. Inilah orang-orang keras mengatasnamakan Tuhan, dia rendahkan ibunya, dia anggap ajaran ibunya sesat. Allah, gara-gara tahlilan. Udah, kita kembali pada pertanyaan pertama, baik semula tentang masalah melahirkan. Itu nggak semuanya, tergantung. Kalau dia operasi, biasanya suami nggak perlu mendampingi, terkecuali kalau dia yang natural, bukan operasi. Itu biasanya suami bukan hanya sekedar dia menengok istrinya, tapi kadang-kadang dokter juga menyuruh sesuatu, entah beli apa, obat atau segala macam, nggak tahu ya. Di luar negeri, ini pengalaman saya ini. Di luar negeri itu teman-teman kita yang melahirkan itu suaminya itu nggak tahu, entah undang-undang di sana entah gimana. Itu kalau obat bius itu Pak, itu nggak langsung, nggak boleh, dokter saja nggak boleh ngambil beli Pak. Mesti suami yang punya istri mau melahirkan itu obat bius itu Pak, langsung suami yang harus beli ke apotek rumah sakit. Beda saya nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di luar negeri itu begitu. Jadi ini sebab doruri, sehingga suaminya nggak bisa meninggalkan istrinya, tinggal maghrib, tinggal isya, kadang-kadang subuh pun tinggal. Nah ini hukumnya bagaimana? Boleh dia qadha sholatnya, ya boleh dia qadha. Tapi kalau operasi, kita tanya dokter, ini istri saya masuk ruangan operasi, apakah saya mesti mendampinginya? Oh enggak, ya udah nggak apa-apa sholat kita. Tapi kita tanya, ini natural lahirnya, biasa saja, nggak sesar. Bagaimana dokter? Istri saya mau minta mendamping, saya harus mendampinginya. Kalau enggak dia stres. Kata dokter, iya, kawani. Apabila dokter membolehkan, kita boleh kawani istri, temani istri kita, tinggalkan salat. Nanti baru diqadha. Ya, kalau menurut Ibnu Taimiyah bukan diqadha, boleh dijamak. Tapi kita pakai jumhur ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dijamak, diqadha. Itu sama hukumnya juga kayak seperti dokter lagi operasi. Dia operasi 8 jam. Dimulai dari sebelum asar. Maghrib tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal. Maka dia boleh qadha semua. Itu ya. Nah, silakan ada yang lain. Fadhal. Fadhal. Waalaikumsalam. Soal ini nih Ustaz, saya pernah
baca di medsos itu masalah ijazah ya, sholawat yang dijazahkan, wirid, zikir, tarekat segala macam, itu hukumnya gimana sih? Itu dia. Yang pertama itu, yang kedua ada beberapa tempat dari kemarin tempat cerita ada satu kantornya katanya kesurupan massal. Apakah memang tempat itu angker? Iya. Atau memang orangnya lagi lemah iman atau gimana? Itu dia. Iya. Oke, silakan. Lagi kurang sehat Ustaz. Kita sholat berjamaah gitu Ustaz. Ataupun tidak berjamaah sendiri. Apabila kan kadang kita batuk Pak Ustaz. Batuk terus kalau di sini bilangnya ngeklek lalu terus menerus gitu Pak Ustaz. Itu ada pilak atau garkis. Itu baiknya bagaimana Pak Ustaz ya? Tetap berjamaah atau membatalkan ataupun lagi sholat sendirinya gitu Ustaz. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat kita membacakan surah Yasin, pada di ayat Salamun Qaulan Birrahim, itu biasanya kita ada yang membaca 3 kali, ada yang hanya sekali. Itu gimana tata hukumnya? Itu aja. Iya. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentang doa selawat yang dia diijazahkan, itu sebenarnya adalah keberkahannya. Bahwasanya doa yang diajarkan sama ulama-ulama yang bersanad. Jadi ijazah itu hanya keberkahan. Biasanya lebih kuat martabatnya ketimbang kita mengambil doa tapi bukan bersumber dari ulama. Kita ambil dari buku-buku sesuatu kita otodidak. Begitu juga kita belajar hadis. Jadi musnid itu orang yang mendapat sanad riwayat dari itu lebih banyak berkahnya. Tapi tergantung dirinya sejauh mana dia mendalami ilmu itu. Banyak orang sekarang ngambil sanad gitu saja, tapi dia tidak belajar. Sama saja. Contoh, saya dulu itu mengambil sanad Sahih Muslim 2 guru, 3 malah, termasuk itu ijazah yang saya bawa kemarin di sini itu. Udah, salah satunya adalah Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Sekarang beliau masih hidup. Udah, itu dulu kita ramai, tapi banyak orang hanya, nggak semua orang yang serius ketika sudah mendapat ijazah sanad itu mereka mau ngajar kitab, nggak semua. Jadi itu salah satu keberkahan, berkah sanad itu ada. Itu dia. Jadi ya bagus. Tapi bukan berarti yang nggak bersanad juga nggak bagus. Makanya bagaimana supaya martabat ketika kita dapat doa agar dia martabatnya lebih tinggi daripada orang yang dapat sanad ijazah. Jangan lupa setiap zikir yang kita amalkan, doa yang kita amalkan, kita bacakan suratul Fatihah untuk ulama itu. Untuk para ulama, terutama sebelumnya para nabi. Banyak-banyak doakan ulama, terutama adalah yang memberikan amalan itu. Insya Allah martabat itu bisa lebih tinggi ketimbang orang dapat sanad, dapat ijazah, tapi dia nggak ngamalkannya. Kemudian berikutnya ada orang yang kesurupan. Nah itu biasa. Itu memang ya setiap tempat ada jinnya. Jadi orang yang kesurupan itu yang memang rata-rata mereka yang lemah hatinya, lemah mental, fisikalnya lemah. Jadi mudah dimasukin oleh jin, ya. Rata-rata orang yang lemah dia. Atau dia mungkin kebanyakan jin dalam badannya. Rata-rata orang yang nggak sholat. Itu dia. Jadi ada teman saya ulama, dia kepala sekolah di Kepulauan Riau, masuk jin semua Pak, kesurupan. Dibacakan ayat nggak mempan, tetap kesurupan juga, bingung dia, hilang akal. Dibacakan ayat nggak mempan, dibacakan zikir nggak mempan. Terakhir entah kenapa masuk pikiran dia, ini diambilnya cabai Pak, ditumpuknya di sampah, dibakar. Wangi cabai tadi itu mungkin nggak tahan jin itu, lari mencicik, baru sadar. Itu dia ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau batuknya melampaui batas, batalkan saja. Itu dia ya. Pertanyaan terakhir, salamun apa tadi? Qaulan mir Rabbir Rahim. Memang itu kalau di Sumatera itu biasa dibaca 3 kali, mencari fadilahnya saja. Banyak ayat-ayat yang diulang-ulang sebenarnya tujuannya hanya untuk mengingatkan maknanya. Artinya mengulang-ulang ayat itu hanya untuk mengambil fadilah keberkahan agar Allah berikan anugerah kepada kita.
Ya Allah berikan kesejahteraan sama kami. Bahwasanya Engkau yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kita ulang-ulang ya nggak apa-apa. Tapi biasa setahu saya itu baca Yasin di Medan. Kalau orang Medan itu diulang-ulang itu 3 kali. Kalau di Jakarta nggak ada, embat terus kun fayakun sampai selesai ya, nggak ada diulang. Tapi saya biasa Salam 3 kali Ustaz. Apa tuh? Yang salam itu yang ada salam 3 kali. Iya, Harusnya salam. nggak apa-apa, boleh diulang-ulang. Kadang-kadang orang mau cepat ya kan, nggak usah diulang-ulang. Itu aja ya. Udah Hasan. 2 menit lagi. Oke, silakan. Oke, saya tertarik pernyataan Ustaz yang mengenai gerakan yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu dasarnya apa ya Ustaz? Apa tuh? Gerakan yang tidak sengaja maupun sengaja itu batal. Ah. Nah, itu dasarnya apa ya? Saya belum mendapatkan poinnya apa gitu. Maksudnya apa dalilnya gitu? Ya, tadi kan Ustaz menyatakan gerakan mau sengaja maupun tidak sengaja. Yang banyak. Iya, Batal gitu. Iya, gerakan yang banyak yang di luar sholat. Dia sholat main layangan, atau dia sholat garuk-garuk. Kemudian dia sholat sami Allah liman hamidah, dia bergerak yang bukan gerakan sholat melampaui batas lebih daripada 3 kali. Bisa paham? Sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun dia lupa, gitu ya. Nah, itu sepakat semua ulama batal. Kan ada dia umpamanya sholat nih, tengok anaknya digendong-gendongnya, atau dia sama anak digendong-gendongnya, ditimang-timangnya sambil sholat. Allah. Nah, itu kan banyak, itu sepakat ulama. Yang berbeda pendapatnya dia adalah gerakan yang banyak, ukuran banyak dan sedikit, itu yang berbeda. Itu yang terjadi perbedaan. Tapi kalau sudah banyak, seperti dia menimang anak, dia sholat garuk-garuk di mana-mana gatal, mungkin nggak pernah mandi atau bagaimana gitu kan, nggak boleh. Itu sepakat ya, sengaja atau tidak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.